Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Mesin Learning G, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam studi kasus yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu saya sendiri, Angelika Dea Ardina dengan NIM 67 2023 085. Saya Lewita Puspa Lakumbayun dengan NIM 67 2023 326. Saya Ariel Ratu dengan NIM 67 2021-22. Saya Elizabeth Hanafanisya dengan NIM 67 2023 282. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang dataset yang kita ambil. Dari dataset yang kita ambil itu dengan judul adult. Nah, dataset itu kami ambil dari UCI Machine Learning Repository dengan link yang sudah saya tampilkan di PPT. Nah, tujuan dari dataset ini itu untuk memprediksi seseorang apakah memiliki penghasilan lebih dari $50.000 per tahunnya. Kemudian ada banyak data dari dataset, jumlah barisnya terdapat 48.842 dengan jumlah kolomnya terdapat 15. Dari target dataset yang kita ambil itu ada dua teman-teman. Itu yang pertama kurang dari $50.000 dan $50.000, dan yang kedua itu ada yang lebih dari $50.000. Dan kami sudah menyiapkan ada 10 pertanyaan yang akan diimplementasikan di dalam codingan dan juga jawaban yang kita sudah siapkan di dalam PPT. Yang pertama itu ada berapa proporsi orang yang berpenghasilan lebih dari $50.000. Lalu yang kedua itu ada bagaimana perbandingan rata-rata usia antara orang yang berpenghasilan lebih dari $50.000 dan kurang dari $50.000. Nah, kemudian yang ketiga itu ada apakah hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Kemudian yang keempat ada apakah jam kerja mempengaruhi penghasilan. Yang kelima itu ada apakah jenis kelamin mempengaruhi peluang berpenghasilan lebih dari $50.000 per tahunnya. Kemudian nomor 6, bagaimana pengaruh status pernikahan terhadap penghasilan. Yang ketujuh, pekerjaan apa yang paling banyak menghasilkan gaji di atas $50.000. Yang kedelapan, bagaimana distribusi penghasilan berdasarkan ras. Kemudian yang sembilan, ada negara mana yang memiliki proporsi penghasilan lebih dari $50.000 yang tertinggi. Dan yang terakhir ada pertanyaan bagaimana performa model klasifikasi dalam memprediksi income. Berikut adalah beberapa 10 codingan yang sudah kita buat untuk menjawab 10 pertanyaan. Jadi yang pertama ini untuk menghitung perhitungannya, terus yang kedua ini untuk menampilkan visualisasi dari perhitungannya tadi yang pertama itu dalam bentuk diagram pie. Lalu untuk yang nomor 2 ini, yang pertama ini untuk menghitung perhitungannya. Terus yang keduanya ini untuk memvisualisasikan perhitungan yang sudah di run yang di atas ini. Oke, jadi untuk menjawab nomor 3 itu yang codingan pertama ini untuk menghitung hasilnya. Terus yang kedua ini untuk menghitung rasio diagramnya. Lalu yang berikutnya ini untuk memvisualisasikan diagram dalam bentuk pie chart. Itu udah 3. Oke, lanjut yang keempat itu untuk yang codingan ini untuk menghitung perhitungannya. Ini Iya. Lalu yang berikutnya ini juga untuk menghitung perhitungan untuk persentase income-nya. Lalu yang ini untuk memvisualisasikan presentasenya dalam bentuk diagram garis. Oke, selanjutnya untuk yang kelima ini, yang pertama ini untuk memisahkan gender sama income-nya. Terus yang kedua ini untuk membuat dua kolom pada diagramnya nanti. Terus yang ketiga ini untuk melakukan perhitungannya, dan yang terakhir ini
untuk memvisualisasikan perhitungannya dalam bentuk diagram batang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari nomor 6. Untuk yang ini itu untuk menghitung dari income-nya sama persentase dari income-nya. Lalu yang di sini itu untuk memvisualisasi datanya. Lalu lanjut, ini untuk jawaban nomor ke-7. Ini untuk menghitung 10 pekerjaan dengan income yang lebih dari $50.000. Lalu ini untuk memvisualisasi datanya. Lalu ini untuk nomor 8. Itu di bagian sini itu untuk menghitung presentase dari distribusi penghasilan berdasarkan ras. Di sini ini kodenya untuk menghitung dari negara mana dan income-nya berapa, lalu persentasenya. Dan di sini untuk rasio negara dengan penghasilan lebih dari $50.000. Lalu ini untuk menghitung top 10 dari negara yang penghasilannya lebih dari $50.000. Lalu untuk di sini ini untuk memvisualisasi datanya. Oke, berikut saya akan jelaskan untuk jawaban nomor 10. Itu yang pertama, kita harus import beberapa library dulu dari Escalent. Ini untuk kebutuhan klasifikasinya nanti. Lalu ini itu untuk menghitung income sama final weight-nya. Lalu yang di sini itu juga untuk menghitungnya. Lalu yang di sini itu untuk melatih modelnya, ini juga untuk melatih model random forest-nya terlebih dahulu sebelum digunakan. Oke, lalu di sini itu untuk menghitungnya dan ini print hasilnya, ringkasan hasilnya. Lalu di sini itu untuk visualisasi datanya menggunakan matrix. Oke, selanjutnya ini adalah ringkasan dari 10 jawaban yang sudah disampaikan teman-teman saya di coding sebelumnya. Nah, untuk soal pertama, di sini kita dapat melihat bahwa ada 24,08% orang yang menerima gaji di atas $50.000. Dan yang di bawah $50 ada sebanyak 75,92%. Dan untuk soal nomor 2, ini adalah perbandingan untuk usia rata-rata yang mendapatkan gaji di atas $50.000 itu ada umur di 44,25 tahun, dan usia yang mendapatkan gaji rata-rata di bawah $50.000 itu ada 36,78%. Persen lagi. Jadi untuk soal nomor 2 ini terkait dengan perbandingan usia rata-rata yang mendapat gaji di atas $50.000 dan di bawah $50.000. Nah, untuk yang usia rata-rata di atas $50.000 itu usianya itu 44,25 tahun. Dan untuk usia rata-rata yang dapat gaji di bawah $50.000 yaitu 36,78 tahun. Jadi bisa dilihat bahwa semakin tua umurnya, gaji yang didapatkan itu semakin tinggi. Dan kemudian soal yang ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan, misalnya sebagai dokter, sebagai master, dia akan semakin besar peluangnya untuk berpenghasilan di atas dari $50.000. Dan untuk soal yang keempat, tentunya jam kerja itu berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima. Jadi terlihat dari peningkatan proporsi penghasilan di atas $50.000 seiring bertambahnya jam kerja. Oke, untuk soal nomor 5, di sini laki-laki itu memiliki persentase di atas $50.000 yang lebih tinggi dibanding perempuan. Jadi masih bisa disimpulkan bahwa dalam pekerjaan itu kesetaraan gender itu belum merata. Untuk soal yang nomor 6, orang yang menikah secara sipil married spouse memiliki kemungkinan lebih besar untuk berpenghasilan di atas $50.000 dibandingkan status lainnya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, terkait dengan pekerjaan ini, untuk range penghasilannya untuk pekerjaan yang memiliki jabatan seperti eksekutif dan manajerial, di sini jumlah orang yang mendapat gaji yang tinggi itu ada
1.968.000 orang. Dan untuk bagian profesor dan spesialisasinya ada 1.859 orang. Dan untuk bagian sales atau penjualan ada 983. Untuk crowd and repair ada 929. Untuk administrasinya ada 507. Untuk soal yang ke-8, jadi dapat disimpulkan bahwa ras white itu memiliki proporsi yang tertinggi yang memiliki penghasilan di atas 50.000 dolar, diikuti kemudian oleh Asian Pale Islander. Kemudian yang ke-9, negara yang memiliki persentase yang paling tinggi itu pertama Kanada 32,20%, kemudian ada Jerman 32,10%, diikuti Philippines 30,80%, kemudian ada US sebanyak 24,60%. Untuk soal yang terakhir, untuk kelas yang di bawah penghasilan di bawah 50 dolar, itu untuk precisionnya ada 88,7%, recallnya itu 91,99%, untuk F1 skornya 90,30%, untuk supportnya ada 4,94%. Dan untuk penghasilan yang kelasnya di atas 50.000 dolar, untuk precisionnya 71,40%, recallnya 63,2%, F1 skornya itu 66,96%, untuk supportnya 1,57%. Jadi dapat disimpulkan akurasi keseluruhan itu 80,5%. Untuk F1 skor rata-ratanya itu 78,6%, macro average. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.